Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan kenikmatan dari beliau kita bisa berkumpul di kesempatan siang hari ini dalam acara podcast Lembaga Dakwah Mahasiswa Berbicara. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa, yaitu tidak harus banyak, yang penting mulai, karena hafalan itu merupakan target bukan bekal. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Teh Dita. Boleh Iya. diperkenalkan dulu ke audiens? Oke, boleh nih Teh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dita Aulianisa ya, dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Kebetulan sekarang lagi dikasih amanah menjadi sekretaris umum 1 nih Teh di Masya LDM. Allah, keren banget. Alhamdulillah. Oke nih Teh, berbicara tentang tema yang tadi ya, yang tadi kita angkat, yaitu gak harus banyak, yang penting mulai, karena Iya. hafalan itu bukan target tetapi bekal. Kalau boleh tahu, background Teh Dita itu pernah mondok atau enggak? Mulai di sini dulu nih. Iya. Iya, kebetulan alhamdulillahirabbil alamin, Allah kasih kesempatan buat aku aja yang ngomongnya biar santai gitu lah. Iya, Iya, boleh Teh. kesempatan buat aku buat mondok di pesantren Al Musin di Oh, Masya Allah. Lampung. Wow, Jauh keren ya? banget. Iya. Iya, jadi alhamdulillah untuk hafalan ini memang kita sudah ada target dari sananya juga gitu Oh, Teh. Masya Allah. Kalau boleh tahu berapa lama Teh mondok di sana dan dari kapan? Kalau mondok di sana itu saya dari 5 tahun ya di sana ya. Wow, 5 tahun dan dari lulus SMP kebetulan. oh, Iya. keren banget. 5 tahun di sana. Terus ini, berarti Teteh mulai menghafal itu dari mondok atau emang dari kecil, atau background keluarga juga tahfidz gitu rata-rata? Oke. Untuk background keluarga belum ya gitu untuk menjadi hafizah belum atau hafiz. Namun untuk hafalan ini sendiri memang dari kecil ya karena kita juga tinggal di lingkungan desa kebetulan yang ada madrasah Oh, MDTA kalau nggak iya ya, salah. Nah itu kan MDTA. memang ada menghafal juga nih ya kalau penonton juga kayaknya ada nih, apalagi khusus Cirebon ya Iya. gitu. MDTA itu ada hafalan-hafalan Quran terutama juz 30, beberapa yang surat pendek dan juga surat pilihan kayak Yasin, Ar-Rahman gitu. Gitu deh Teh. Pas pas di pondok pesantren tuh, Mm-mm. hafalan Teteh udah selesai atau gimana? Aduh, gimana ya Teh? Adalah pokoknya Alhamdulillah, alhamdulillah alhamdulillah gitu ya. pokoknya ya. Nah, pasti Teteh ngerasain yang namanya perbedaan situasi dan kondisi ya. Iya, Pas betul. pindah, udah naik jenjang ke kuliah, pasti ngerasa beda banget ya. Terkait Karena hafalan. iya. Mm-mm. Terus gimana nih Teh cara Teteh menyeimbangkan, eh, kalau nggak mengistiqomahkan Teteh untuk tetap menghafal, untuk tetap murojaah di tengah-tengah kesibukan perkuliahan gitu. Ini pertanyaan luar biasa ya, karena kemungkinan besar lulusan pesantren ini mengalami hal yang Sama. sama. Iya, Iya, betul. yang dulunya hafalannya Masya Allah, sekarang gimana ini kabarnya hafalannya? Iya gitu, bener. Dari dulu pas mondok itu bener-bener beda banget sama setelah kuliah. Yang Iya. pertama itu karena memang lingkungannya ya. Pesantren kan sudah jelas gitu untuk lingkungannya banyak yang menghafal sehingga kita bisa lebih termotivasi. Kemudian untuk kuliah ini sendiri tergantung kita Teh, kita bisa ikut ke komunitas apa nih gitu, lingkungan yang bagaimana gitu. Namun secara umum itu memang untuk di lingkungan kuliah ini agak sedikit sulit ya untuk apa ya mengkoordinir gimana nih hafalan kita agar terjaga gitu. Dan juga untuk cara agar gimana sih kita istiqomah dalam menjaga itu ya kembali lagi ke kita. Ya, kalau dari aku sendiri, dari aku pribadi itu ada beberapa langkah nih Teh yang Gimana tuh? kebetulan iya. Yang pertama itu adalah niat dulu. Hmm. Iya Iya, ya. betul. Karena
mau sebanyak apapun motivator di luar sana lewat reels kalian, lewat FYP, tapi kalau dari diri kita belum ada niat, belum ada keinginan, itu akan susah gitu. Terus yang selanjutnya itu ada di lingkungan gitu. Faktor lingkungan Karena karena faktor lingkungan itu benar-benar ngaruh banget gitu ya. Dan di lingkungan kampus gitu kan tidak semuanya memang lulusan pesantren, ada yang masih berjuang hafalannya segimana gitu. Tidak masalah sebenarnya sebanyak apapun hafalan ataupun seberapa banyak hafalan, beda-beda itu tidak masalah. Yang penting semangatnya tetap ada gitu. Jadi kalaupun memang kita belum menemukan nih lingkungan yang memang penghafal Quran, setidaknya kita menemukan lingkungan mana nih yang sekiranya bisa menjaga kita, ataupun memang ada program yang khusus menjaga hafalan Quran. Kayak di UIN ini kan memang ada HTQ nih, kebetulan ya, iya betul. partner LDM ya, Iya. yang bergerak di memang hafalan Iya, tahfidzul tahfidz, Quran, tahfidz. betul kan? Dan di situ bisa menjadi wadah gitu kan. Di LDM juga sebenarnya ada kan, di program LDM juga seperti ada halakoh. Nah itu juga kan biasanya dipakai untuk murojaah ataupun memang ngaji seperti itu. One day one juice. Nice, Iya, betul, one day betul. one juice. Punya Nah, SPK. jadi betul SPK. Nah, selanjutnya itu yang tadi kan lingkungan ya. Iya. Nah, yang ketiga itu buat planning jadwal. Oh, Jadi kalaupun memang sudah ada di lingkungan, tetap kita harus punya planning nih, target lah gitu. Kita punya target apa yang harus dicapai. Misal sederhananya misalnya kita punya hafalan 5 juz misalnya. Nah, dalam 5 juz gimana caranya kita agar sebulan ini misal target kita bisa murojaah 1 juz ini, misalnya juz 1 dulu. Nah, juz 1 dibagi, berarti sehari aku harus murojaah berapa halaman ya, atau enggak berapa muka ya, seperti itu. Nah, itu jadi kita harus punya niat yang benar, terus juga lingkungan juga harus cari bener-bener, karena kuliah itu kita nggak bisa ngandelin orang lain gitu, iya, karena betul. kita yang harus mencari gitu kan. Harus inisiatif. Betul. Banyak-banyak inisiatif. Harus inisiatif mencari lingkungan yang sekiranya bisa mendukung progres hafalan kita gitu kan. Iya, iya. Nah, yang kedua lingkungan, yang ketiga itu target. Kalau misalnya ketiga ini udah kita pegang, itu insya Allah kalau menurut aku ya itu setidaknya ada keistiqomahan gitu. Nah, kembali lagi kepada doa ya, yang paling pokok doa. Karena setelah kita tadi ikhtiar nih kan, Allah kan nyuruh kita usaha dulu nih, nggak cuma doa-doa aja kan, Iya, gitu. Nah, jadi ya udah gitu. Setelah kita ikhtiar, ya kita jangan lupa berdoa gitu. Jadi kalau dari aku tipsnya gitu sih Teh gitu. Sebelum lanjut ya Teh, kalau boleh tahu nih, apa yang melatar belakangi Teteh itu jadi menghafal gitu? Aku apa yang atau ada momen apa yang membuat Teteh itu memutuskan untuk ya aku mantep buat jadi hafidhoh gitu? Masya Allah. Ya, jadi gini teman-teman ya, untuk target awal sendiri ini bisa jadi sama nih kayak teman-teman di rumah ya, lebih ke kita tahu sendiri kan, untuk menjadi penghafal Quran itu memang butuh proses dan juga perjuangan yang luar biasa. Dan juga tapi ganjarannya cukup lumayan nih, Iya, Masya Allah nih, istimewa istimewa. Bisa memakaikan mahkota kepada orang tua, juga kebesaran orang tua. Nah, salah satu motivasinya itu adalah ya orang tua gitu. Kita ingin membanggakan setidaknya kalaupun memang kita belum ada ataupun kurang maksimal dalam prestasi akademik dan lain-lain, tapi ketika kita hafalan, kita punya tabungan nih buat diri kita dan juga untuk orang tua seperti itu. Dan juga untuk motivasi selanjutnya itu kalau dari aku pribadi itu adalah dari cita-cita sih Teh. Karena Masya Allah. iya, karena aku percaya gitu kan. Dan apa ya, sejarah membuktikan dan juga dari peradaban dulu-dulu sampai sekarang, bahkan sampai kali ini sekarang, zaman sekarang ataupun yang ke depan, aku percaya bahwa Al-Quran itu mulia, Iya, ya kan? betul. Dan barang siapa yang memegang Al-Quran dalam artian menjaga Al-Quran, entah itu baik ia rajin membaca, walaupun belum ada hafalan, dia rajin membaca, apalagi yang sudah menghafal, dan apalagi bisa mengamalkannya, itu akan menjadi mulia juga. Iya, Seperti itu. Setuju, aku setuju. Itu yang paling aku, kalau misalnya ingin menjadi orang mulia,
ya berarti harus memegang yang mulia, yaitu adalah Al-Quran. Al-Qur'an. Itu teh yang paling menurut aku cukup menjadi tamparan kuat dan juga pecutan semangat gitu. Menjadi pondasi utama ya. Nice, Iya, betul. aku juga dari yang tadi tuh aku juga pernah dapet wejangan gitu ya Iya, dari guru aku, heeh, katanya Al-Quran itu kan mulia. betul. Terus pas segala sesuatu yang nempel di Al-Quran itu pasti mulia. Contohnya Mm-mm, bulan di mana Al-Quran diturunkan itu menjadi bulan paling mulia, yaitu mm-mm. bulan Ramadan. Ramadan, ya. Terus manusia yang ditakdirkan untuk menjadi pemegang wahyu Mm-mm, Al-Quran, yang dijati Al-Quran itu kan mm-mm. menjadi manusia paling mulia, yaitu Iya, Nabi betul. Muhammad kan. Mm-mm, Nah, sama juga masuk kayak tadi Teteh, kalau mm-mm. misalkan kita mau mulia ya deketin sesuatu yang mulia, nanti kita juga Betul, bakalan ke bawah mulia tuh. betul sekali teh. Nah, aku ada pesen nih teh, yang Gimana tuh? kadang menjadi kebimbangan ya buat Mm-mm. orang-orang gitu terkait hafalan Quran gitu kan. Karena ada nih cuitan-cuitan ya yang mengatakan bahwa, duh takut nih hafalannya banyak, harus bisa menjaganya. Kalau nggak bisa menjaganya, justru malah kita yang berdosa gitu kan. Iya, Nah, iya, iya. kekhawatiran itulah yang menyebabkan apa ya menjadi jurang yang tak terlihat apa dan juga godaan agar kita tidak menghafal Al-Quran, ya kan? Ada kasus sebenarnya ini kita bisa diskusiin ya untuk plus minusnya. Cuman di sini aku ingin mengambil titik poinnya Mm-mm. terkait hal ini yaitu pengalamannya teh Iya, dulu iya. tuh ada keluarga gitu kan bingung nih mau masukin saudara aku ke pesantren. Nah itu ada program tahfidz dan juga ada program kitab ya kan itu apa pesantren yang salaf yang kitab-kitab banget gitu kan. Nah bingung apakah mau ngambil yang tahfidz atau yang kitab gitu. Nah sebenarnya kita nggak bisa memilih ini di antara keduanya karena tak mau tahfidz ataupun kitab itu saling melengkapi. Iya, sama-sama penting. Betul, Al-Quran sebagai pondasi, kitab sebagai yang menjadi penjelasan gitu kan, dan tetap akarnya kepada Al-Quran. Al-Quran, Jadi tidak iya. sebenarnya tidak bisa memilih ya Mm-mm. gitu. Kalaupun memang ada pilihan yang di pondok pesantren seperti itu memang ingin lebih fokus agar anak-anak lebih fokus. Namun ada satu yang bikin aku pikir, yaitu perkataan seperti ini. Takutlah kalau misalnya ngambil Quran nanti hafalannya banyak, coba ya. Iya, Kalau iya. misalnya hafalannya udah banyak, kalau misalnya nggak bisa dijaga, nanti malah Dosa. dosa malahan. Jadi daripada dosa, kok malah milih nggak Enggak, ngapal enggak. gitu. Jadi Oh. iya teh. Jadi saat aku tanya-tanya juga ke beberapa orang ya, ya memang kenyataan seperti itu. Mereka kayak ada sesuatu kekhawatiran nih kalau misalnya mereka nggak jaga hafalan, itu nanti malah berdosa. Sebenarnya benar ya, ketika kita memiliki hafalan itu wajib banget kita jaga. Iya. Tapi poin pentingnya bukan ke dosanya itu sendiri, melainkan ke motivasi diri kita nih. Oh, berarti hafalan aku misalnya 5 juz, berarti aku harus menjaganya. Dan otomatis kan pahalanya lebih banyak. Dan aku harus lebih dong dari 5 juz gitu Iya, kan. iya. Biar penjagaannya lebih ekstra. Karena menjaga sesuatu yang mulia itu butuh perjuangan yang mulia juga, Iya, yang iya. ekstra gitu kan. Jadi pada intinya kita tidak perlu fokus kepada takut dosanya ini gitu kan. Tapi lebih gimana caranya kita untuk mencapai kesempurnaan 30 juz ini, tapi kita tetap bisa Menjaganya. menjaganya gitu. Jadi jangan takut nambah hafalan, jangan. Justru kita harus seneng dong. Karena ada kenikmatan sendiri loh teh, ya nggak sih? Em, Kadang ada kata-kata gini kayak bukan apa ya, lebih seneng gimana ya bahasnya, lebih seneng baca Quran tanpa lihat. Oh, Ya iya. nggak sih? Iya, iya. Lebih Karena seru gitu lebih ya. seru. Bahkan kalau Teteh misalnya nih ya ngaji, mungkin kita-kita nih ngaji di surat yang belum kita hafal misalnya. Itu kan kita fokus-fokus dan nadanya juga biasa. Tapi ketika kita ngaji dan itu tuh yang memang kita udah hafal, itu nadanya biasa beda. Kayak misalnya
kita sering denger nih yang surat Maryam, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Itu kan Iya. bernada nih. Ini kita udah hafal. Nah, kita masuk nih surat Maryam. Sebelum-sebelumnya kita belum hafal nih surat Maryam yang lain. Ya udah kita ngaji biasa, nada biasa lah yang biasa kita ngaji di rumah. Pas ada ayat itu, spontanitas aja nih kita kayak langsung, wih kayaknya seru nih kalau dinadain gitu. Jadi Iya. buat perasaan lebih bahagia gitu teh kalau kita udah hafal Oke. gitu. Dan ketika kita dengar ayat misalnya orang lagi ngaji nih di samping kita ataupun murotal-murotal yang ada di masjid nih biasanya kan ya, nah itu kita ada kebahagiaan sendiri gitu ketika kita bisa lanjutin ayatnya, ya gak sih? Iya, iya benar. Ya kan kayak Iya. seneng gitu kalau misalnya bisa lanjutin ayat. Iya, apalagi bisa mengiringi gitu ya. Iya betul betul Bisa banget, ikut bisa tiba-tiba lanjutin, nimbrung. nice bener. Tiba-tiba nimbrung, bener nih gitu kan. Nimbrungnya nimbrung ayat Mm-mm. Quran lagi. Keren banget Iya, sih. tapi ada tahu teh yang sedih. Gimana? Mau tahu nggak? Apa tuh? Yaitu ketika kita denger nih orang lagi ngaji ataupun murotal, tiba-tiba kita nyeplos gini mikir gini, ah perasaan kenal deh ayat ini. Itu kayak perasaan kenal deh ayat ini. Berarti kan kayak Al-Quran tuh berasa pengen bilang gitu ke orang itu, hey kamu ngelupain aku gitu loh, kayak perasaan kenal deh orang ini gitu kan. Iya. Jadi perasaan pernah hafal deh ayat ini Iya. gitu, tapi kemana hafalannya gitu kan. Ya Sebenarnya itu Allah. menjadi peringatan sendiri ya buat kita dan juga cambukan gimana nih caranya biar kita bisa murojaah lagi gitu. Kalau menurut Teteh sendiri nih, Hmm? definisi dari menghafal Quran itu apa? Oke, kalau definisi menghafal Quran itu benar, kita menghafal Quran mengingat dalam ingatan kita, baik ingatan maupun hati kita terutama itu tentang hafalan Quran. Namun sejatinya bagus ketika kita menghafal Quran itu luar biasa, namun alangkah lebih baik lagi kita belajar juga apa sih maksud yang dalam Al-Quran, apa sih maksud ayat ini, ya kan? Jadi setidaknya kalau kata abiku itu semoga menjadi hamilatul Quran, maksudnya orang yang membawa Quran. Jadi tidak hanya sekedar menghafal, tapi dari maknanya juga kita bisa membawanya dalam kehidupan kita gitu. Diterapkan. Betul. Bahkan tahu nggak teh, Gimana? Rasulullah ketika sahabat-sahabat bertanya kepada sahabat lain, bagaimana sih akhlak Rasulullah? Jawabannya apa? Bukan yang beliau baik, beliau ini bukan jawabannya, tapi secara ringkas, padat dan jelas, khuluquhul Quran, yaitu akhlaknya Rasulullah itu ya Al-Quran gitu teh. Oh, Jadi kayak Masya Allah. Al-Quran itu memang terpatri untuk menjadi gambaran akhlaknya Nabi gitu. Masya Allah. Allahumma sholli ala Mas, sayyidina iya, Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi apa yang ada di Al-Quran itu sudah Nabi amalkan, sudah Nabi pahami secara sempurna seperti itu. Karena kan memang Nabi yang diberikan wahyu tersebut gitu. Jadi memang Al-Quran ini ketika kita memang bisa meneladani dan juga mengamalkan Al-Quran, itu juga salah satu bentuk keteladanan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu, dan juga kecintaan kita kepada beliau gitu kan. Karena barang siapa, Allah juga kan berfirman ya kalau nggak salah, barang siapa yang mencintai aku maka ikuti Rasul kan, intinya gitu. Jadi gambaran kita mencintai Allah itu ya mengikuti Rasul. Gambaran kita mencintai Rasul ya kita ngejalanin apa yang Rasul berikan, yaitu Al-Quran, dan juga ngejalanin apa yang Rasulullah ajarkan dan jelaskan, yaitu lewat sunnah-sunnahnya. Seperti itu teh. Oke, kalau boleh tahu, inspirasi terbesar atau enggak semangat Teteh untuk menghafal itu bersumber dari mana? Ya, tadi udah spill nih di awal ya. Semangat itu pertama itu dari orang tua. Iya, orang tua sama aku pernah kepikiran ya kayak aku Al-Quran gitu kan. Maksudnya mukjizat Al-Quran ini kan udah bener-bener jelas ya teh. Kayak masa sih semulia ini gak aku bawa gitu, maksudnya ayo dong belajar gitu. Bahkan aku dulu itu memang ya sekarang juga sih alhamdulillah
tertarik banget sama yang namanya tafsir Quran. Karena dalam tafsir Quran kita nggak hanya hafal, tapi kita tahu asbabun nuzulnya, gimana ayat itu turun, terus juga gimana penjelasan ayat itu di situ ada. Makna mendalamnya. Betul sekali, entah itu lewat tafsir Ibnu Katsir ataupun tafsir Jalalain ataupun tafsir lainnya itu kita perlu pelajari gitu. Jadi Al-Qur'an itu tidak apa ya, tidak serta-merta hanya menghafal sebenarnya, tapi kita juga belajar untuk memahami apa yang ada di dalamnya gitu. Ada nggak nih Teh ayat Mm-mm, favorit Teteh? Bener-bener mm-mm, maknanya ngena banget ke Teteh. Terus mm-mm. yang selalu intinya mah ayat favorit Teteh atau surat favorit Teteh nih yang udah Teteh hafal, ada nggak? Ada. Dan boleh diceritakan kenapa itu jadi favorit Teteh? Duh, kalau bahas ini pengen nangis. Oh, Iya, karena ada beberapa penggalan ayat yang menurut aku itu bener-bener dalam banget. Itu yang pertama itu ada di Quran surah Al-Baqarah ya. ya. Itu yang em, Allah tuh bilang ke kita gitu kan bahwa Allah itu dekat gitu loh. Yang ini qarib itu bener-bener kayak sesungguhnya aku dekat gitu. Uji buda da'i idza da'an. Ya kan? Allah tuh akan memberikan jawaban dari doa kalian jika kalian berdoa gitu kan. Dan aku pikir fa ini qarib gitu kan. Kayak Allah tuh deket loh sebenarnya gitu kan. Jadi kalau kita apalagi kalau misalnya aku lagi ngerasa sendiri manusiawi lah ya, Iya, betul betul. kayak pas lagi ngerasa ih nggak ada orang yang apa ya, nggak ada orang yang ngerti, bener nggak ada orang yang ngerti sama aku, kayak lagi bad mood, kayak ngerasa dunia ini tidak berpihak pada aku. Aduh. Aduh itu apalagi pas lagi masa-masa mau uzur ya, kayak aduh kayak ngerasa dunia ini tidak ada berpihak padaku, padahal satu misalnya kita lagi dilanda masalah kan kadang ngerasa kok nggak adil gitu kan. Iya, iya. Tapi inget lagi fa ini korib bahwa Allah itu dekat. Jadi mau seberat apapun masalahnya, mau sesuram apapun hidup kita, kalau kita yakinin Allah itu dekat, kita akan tenang. Karena dengan kita ngerasa Allah itu dekat, kita ngerasa pasti ada yang bantu gitu kan. Iya. Ya kan? Iya Kayak sih. Allah itu dekat, Allah itu pasti bantu gitu loh. Mau ngerasa orang gak ada yang berpihak sama kita, Allah itu deket gitu. Jadi Masih ada Allah. iya betul banget. Jadi gak usah, don't worry gitu. Sama ada lagi ayat-ayat yang gini, yang artinya aja ya teh ya, bahwa bahasanya Allah yang menyembuhkan kalian, Allah yang kasih makan, itu dijelasin kayak Allah tuh udah kasih segalanya sama kalian loh gitu loh. Jadi ayo bersyukur gitu kan. Sama kalau misalnya kita bersyukur pasti Allah akan tambah Iya, benar. nikmatnya ya kan. Betul, betul. Ya itu kadang manusia ya kadang lupa gitu dalam bersyukur, dikasih sehat kadang lalai gitu kan. Malah nyeblak yang banyak. Aduh, abis ini nyeblak yuk. Ya, boleh. Iya gitu teh. Teteh pernah nggak ya gini ngerasain yang namanya jauh banget dari Al-Quran gitu di tengah kesibukan Teteh, jadi Teteh pernah deep banget kayak aduh aku kok sekarang jarang murojaah, pernah ngerasain kayak gitu nggak? Kalau pernah, gimana cara Teteh untuk kembali lagi ke rutinitas awal, kembali lagi ke istiqomahan Iya. menjaga hafalan? Pernah, pasti pernah. Dan kemungkinan mayoritas orang yang aku pahami itu pasti pernah merasa itu. Karena iman itu kan yazid dan yankus ya, naik Naik dan turun. berkurang. Ya, bertambah dan berkurang, naik dan Turun. turun. Iya, seperti itu. Jadi untuk seperti ini pasti pernah dan ngerasa, apalagi kalau misalnya lagi sibuk banget kan. Padahal mah kalau dipikir-pikir ngurusin apa sih di dunia sampai segininya gitu kan Ngejar ya. apa sih? Ngejar apa sih gitu kan. Jadi kayak pernah kayak ngerasa bahkan Al-Qur'an pun kayak kalau Al-Qur'an bisa ngomongnya kayak buka aku, baca aku gitu sampai saking lupanya gitu kan. Cuman kalau untuk gimana caranya agar kembali ya dipaksain gitu. Iya. Ya kan, bismillahi paksakan gitu kan. Iya, karena kalau Nawa itu paksakan. nah gitu, karena kalau gak dipaksa tuh ya memang susah kalau bukan dari kita sendiri gitu. Dan kadang
hidayah kan dijemput juga ya, gitu kan. Jadi kadang random-random random-random itu nontonin ini ceramah-ceramah. Kadang kan lewat nih reel ceramah singkatnya Ustadz Adi Hidayat yang Masya Masya Allah, iya. Allah, Ustadz Hanan Ataki yang nyentuh banget gitu Iya, kan. Jadi dengan janji. kita, iya betul. Sebenarnya ya, dengan Al-Quran itu kita bisa buat kita tenang sebenarnya. Bahkan kalau kita rasain nih ya, dengan kita capek di urusan dunia nih ya, kuliah, tugas, masalah teman, masalah keluarga, masalah yang lain, tapi ketika kita baca Quran, kita fokus ke Quran dan itu kayak kita lupa gitu loh akan Iya, masalah yang betul. lain gitu. Jadi Al-Quran tuh memang penenang dan sekali lagi paksain dari diri sendiri gitu kan. Bismillah bisa gitu. Coba lagi karena tidak ada yang sempurna, tidak ada kata terlambat gitu untuk berubah jadi lebih baik gitu teh. Oke, kalau misalkan menurut pendapat Teteh pribadi ya, Ya. kan manusia itu imannya naik turun. Misalnya kayak Mm-mm. yang tadi Teteh bilang, Mm-mm. menurut Teteh faktor utama apa yang menyebabkan orang-orang tuh susah untuk istiqomah murojaah Ya, gitu? merujuk Al-Quran juga terutama ya. Iya, Kalau faktor yang menurut aku cukup signifikan itu dari yang tadi selain lingkungan, itu ada kemaksiatan ya. iya, Kemaksiat astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Tertampar banget ini. Mari kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Iya, jadi sebenarnya maksiat ini tuh tidak hanya maksiat yang zohir gitu, Mm, yang nampak kayak mungkin mengambil sesuatu yang bukan haknya, gosok, meminjam tanpa bilang, itu kan secara nggak sadar ya, maksudnya sadar nggak sadar gitu kan, tapi iya. nampak gitu kita Mm, berbuat dosa ataupun kita bermaksiat apa yang memang itu nampak di mata, tapi ada juga maksiat yang tidak tidak nampak. terlihat ya kan, iri kepada teman, ada pencapaian apa kita iri, terus juga ngerasa sombong lebih baik dari orang lain dan maksiat-maksiat hati lainnya. Nah sebenarnya kemaksiatan inilah kunci dari kurangnya kita dari Al-Quran. Kenapa? Karena Quran itu adalah kalamullah. Mm-mm. Quran itu sebagian dari rahmatnya Allah. Quran itu Quran itu tuh adalah bentuk kasih sayangnya Allah gitu kan. Kalau kita berbuat maksiat, terus juga dan lalai, itu sama aja kayak Allah udah kasih segalanya nih, kamu emang kurang apa sih gitu. Masa iya kayak gini kamu masih maksiat sama aku gitu kan. Nah, dari situ kurang keberkahannya dan kurang kerahmatannya sehingga Al-Quran ini secara nggak sadar itu akan menjauh. Sebenarnya bukan Quran yang menjauh tapi kita yang menjauh dari Al-Quran sebenarnya. Terus gimana Kak kalau misalnya kita udah keburu maksiat duluan, aku udah banyak banget nih dosanya gitu kan, aku mau kembali ke Quran, emang bisa? Bisa dong, kan ampunan Allah luas gitu Iya, kan. Bahkan dengan kamu ngerasa kamu udah jauh dari Al-Quran pun itu bentuk rahmat Allah. Masya Kok bisa teh? Allah. Kenapa tuh? Karena dengan kita sadar kita lalai, dengan kita sadar kita jauh dari Al-Quran, dengan kita sadar kita jauh dari Allah. Nah, kesadaran inilah bentuk kasih sayang Allah. Paham gak teh? Iya, iya. Kesadaran lah bentuk kasih sayang Allah. Karena kalau kita nggak sadar, itu justru mengkhawatirkan, ya Mm-mm. kan? Takut. Semakin jauh karena nggak Betul. sadar itu. Iya, jadi karena Allah sayang kita, Allah sadarkan kita gitu lewat penyesalan. Ya Allah, ampunilah kami udah banyak dosa gini 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 sehingga mengurangi keberkahan hidup kami, menjauhkan kami dari Al-Quran. Mudah-mudahan kita dan juga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang diberkahi, diberikan Amin. keindahan menghafal, bisa hafal Quran, bisa paham maknanya, bisa menjaga Al-Quran, seperti itu, Teh. Oke teh, apa yang selama ini kan teteh udah menghafal ya, apa yang teteh Alhamdulillah. rasakan atau dampak apa yang teteh rasakan setelah teteh menghafal supaya orang-orang yang belum mulai atau yang mau mulai itu tergerak untuk segera memulai gitu. Iya, menarik
sekali pertanyaan, dan juga kita tarik lagi nih ke pernyataan sebelumnya bahwa Al-Quran itu mulia Iya, dan orang yang bersama. bersama Al-Quran itu akan mulia. Dari ya menarik dari hal ini, aku melihat dari faktanya orang-orang yang menghafal Al-Quran itu memang Allah berikan kemuliaan, entah itu diberikan, ada yang diberikan kekayaan berlebih tapi berkah, suka bersedekah dan lain-lain, ada juga yang diberikan kemudahan dalam segala hal, dan alhamdulillah ketika kita bismillah, sama di sini kita podcast, aku sharing-sharing gini bukan karena aku bisa, tapi karena ayo belajar bareng, dan aku juga masih belajar ya Teh ya gitu. Dan ini dari pengalaman juga, dengan adanya Al-Quran itu insya Allah Allah akan mudahkan apa jalan yang ada di hidup kita, yang kita pikir mustahil Allah akan beri kemudahan itu, yang orang-orang pikir gak mungkin kamu bisa gini, tapi kalau kita berusaha dan Allah takdirkan itu akan milikmu, maka akan jadi milikmu. Seperti itu kemudahan dalam hidup. Terus juga kita ngerasa lebih tenang. Kenapa? Karena Al-Quran itu kan berisi cerita, mayoritas kan, kebanyakan cerita. Nah, cerita ini itu tuh banyak apa ya bahasanya, pelajaran bisa diambil. Hikmah, betul sekali. Dan ketika kita mempelajari Al-Quran dan menghafal kan otomatis kita membaca, dan membaca biar bisa lebih melekat di ingatan itu, dihafal berikut dengan makna dan artinya, seperti itu. Nah, dengan kita paham itu, kita bisa mengambil hikmah dari Al-Quran itu, jadi kita semakin bijak, seperti itu. Oh, Allah tuh gak suka loh kalau hambanya seperti ini, oh Allah tuh pengen hambanya seperti ini, jadi kita bisa punya tujuan yang jelas juga, gitu Teh. Jadi untuk teman-teman yang masih berusaha untuk menghafal, itu yang bisa kalian dapat. Dan ada satu lagi yang menurut aku itu rasional, dan memang setelah diteliti gitu, setelah aku amati dan juga aku perhatiin dari teman-teman penghafal Quran aku yang lain, yaitu adalah dengan menghafal Al-Quran, otomatis kan otak kita terlatih ya Teh untuk menghafal entah kosakata, entah itu ingatan cerita ataupun apa yang ada di dalam Quran ini gitu kan. Kan otak kita terlatih terus nih. Dari huruf ke huruf, ayat ke ayat, surat ke surat, itu kan berproses ya. Bahkan dalam menghafal pun kita tidak bisa langsung, ya kalaupun memang ada itu karunia Allah. Namun secara kita tarik garis besar, itu Al-Quran, menghafal Al-Quran itu bertahap. Bahkan menghafal Al-Quran itu bagian dari kelanjutan dari membaca Al-Quran, ya kan. Sebelum membaca kan ada tahap alif bata dulu, kita huruf hijaiyah kita kenali dulu, setelah tahu tahsin, sebelum itu kan kita harokatnya kita belajar dulu, kan bertahap nih. Hafalan itu membuat otak kita terlatih, dan ketika otak kita terlatih menghafal, maka pelajaran-pelajaran kalian, pelajaran-pelajaran kita di umum, di sekolah, maupun ketika kita menghafal sesuatu, itu kerasa lebih mudah. Dan itu yang aku rasain ketika kita terbiasa menghafal Al-Quran, maka hafalan-hafalan lain selain Al-Quran itu akan terasa mudah kita hafal. Itu Teh. Masya Allah. Teh, kalau boleh tahu nih, metode atau teknik yang biasa Teteh gunain buat menghafal itu apa dan bagaimana? Untuk metode yang aku pakai ya, itu kita sharing nih. Untuk metode itu biasanya aku kan termasuk anak yang kinestetik ya, suka pakai gerak-gerakan juga sebenarnya. Selain yang lain, tapi aku cukup tinggi juga di kinestetiknya. Nah, itu aku itu ngafal Al-Quran itu biasanya pakai Quran yang ada terjemahan plus Al-Quran yang per kata tuh. Nah, jadi di samping aku menghafal Arabnya, ya kan, di situ aku menghafal juga, bukan menghafal sih, lebih ke memahami artinya, maknanya, apalagi urutan ayat, karena kan urutan ayat kadang agak bingung nih, oh ini kemana, kadang loncat-loncat nih, tiba-tiba di surat ini, tiba-tiba di surat yang itu gitu kan. Ayat kembar gitu ya. Nah, iya betul, ayat yang mirip-mirip lah. Nah, di sini kita belajar kayak, oh setelah ini ceritanya ini, oh setelah ini ceritanya ini, gitu. Dengan kita menghafal beserta dengan artinya, itu kita bisa lebih paham, kemudian bisa lebih mudah nyantol nih hafalannya.
Oh, misalnya pertama itu walama dan ketika, terus ketika ini, terus lanjutannya summa badalna misalnya apa-apa gitu. Nah, itu lebih melekat. Jadi yang pertama itu hafal Quran beserta memahami artinya. Jadi tidak perlu hafal tidak perlu hafal artinya, tapi kita paham, oh abis ini ceritanya apa, oh abis ini ceritanya apa gitu. Nah, yang kedua, itu kita harus punya target gitu. Karena kalau kita hafalan tapi kita belum punya target, itu kita masih ngawang-ngawang dan kita belum ada target yang jelas gitu. Dengan kita punya target, kita bisa apa ya, nge-scanning nih, kita sebulan ini bakal dapat berapa hafalan, berapa lembar gitu kan. Nah, dulu itu targetnya misalnya satu hari satu nih, kita ibaratnya udah cukup bisa ngapal misalnya nih ya, Iya, iya. satu hari satu muka, ya kan. Nah, satu muka itu di Rosim Usmani itu sekitar 15 Baris. 15 baris. Iya. Ya, betul, 15 baris. Dan dalam satu, kita hitungannya adalah waktu sholat misalnya ya. Nah, dalam waktu sholat ada berapa waktu sholat? 5. Berarti 15 dibagi 5 berarti 3. Nah, berarti cukup 3 baris kita ngehafal dalam setiap kali sholat, waktu sholat. Nah, itu aku udah waktu itu nulis seperti itu. Dan satu kali lagi, target tanpa ada kemauan yang keras, tanpa ada usaha yang keras, itu hanya angan-angan belaka No, tuh. Jadi itu yang aku pakai. ngena banget ya. Mm, Ayo buat para yang mau menghafal, ayo mulai aja dulu. Jangan takut, jangan ragu ya, karena Iya, kita bisa betul. lihat dari Teh Dita. Teh Dita aja udah ngerasain manfaatnya, udah ngerasain barokahnya Alhamdulillah Al-Quran. gitu. Dan ada satu lagi nih Teh, Apa itu pesen. Teh? Ya, mungkin ini closing ya. Gitu, bisa buat closing. Pesan dan juga apa ya, pengingat buat diri aku sendiri dan juga mungkin bisa buat teman-teman sekalian, itu adalah ingat Al-Quran ini punya Allah. Jadi kalau kata abi aku itu deketin dulu yang punyanya gitu kan, deketin dulu Allahnya. Ketika kita sudah mendekat ke Allah, nanti Allah kasih rahmat, Allah kasih kemudahan. Mudah deh, yang tadinya targetnya sebulan cuman 2 juz, ketika kita sudah mendekat ke Allah, kita bersungguh-sungguh, kita berdoa, dan kita menggantungkan kepada, ya Allah tolongin gitu bahasanya. Bisa jadi sebulan udah hafal satu Quran. Masya Gitu Allah. Teh. Jadi deketin dulu yang punyanya, itu Oh, pesennya gitu. Jadi semangatin lagi ibadahnya, kita belajar bareng-bareng ya. Walau alam kita belajar bareng-barengnya Teh ya. iya, iya. Karena setiap hidup itu, setiap proses adalah Belajar. belajar gitu. Jadi jangan bosan-bosan belajar. Hafalan Quran itu menghafal Quran itu adalah apa ya? Project yang tidak akan berhenti. Project Hafalan seumur Quran, hidup. betul, hafalan Quran dan menjaga Quran itu adalah proyek seumur Seumur hidup. hidup gitu. Kita jangan terlalu terbebani, tapi jadikan itu sebagai penjagaan kita. Jadikan kayak tadi nih, jangan sampai kita terbebani. Loh, seumur hidup harus ngapalin Quran, harus jaga dong. Ya, Oh, jangan bikin itu juga gitu. Jadi, lurusin lagi pikirannya bahwa dengan kita menjaga Al-Quran, dengan kita murojaah, dengan kita bersungguh-sungguh, itu sama aja dengan menjaga diri kita sendiri sendiri. gitu Teh mungkin. Teh, menurut Teteh di proses menghafal ini nih, support system itu penting nggak? Penting dong. Support system terbaik itu siapa menurut Teteh? Diri sendiri. Betul, asli diri sendiri. eh Motivasi buat diri sendiri itu penting nggak Teh dalam proses menghafal? Penting. Ya tadi support system, kalau dari keluarga mensupport itu benar-benar ngaruh sebenarnya ya. Ngaruh banget dari keluarga ataupun teman ataupun lingkungan, itu sangat berpengaruh terhadap support system hafalan kita. Namun terkadang lupa. Mau sebanyak apapun orang bilang, mau sebanyak apapun orang memotivasi, tapi kalau diri kitanya kurang gitu. Analoginya gini, mau sebanyak apapun orang ingin masuk ke sebuah tempat, tetapi ketika kita tidak membuka pintu, mereka tidak akan masuk dong. Kalau kita nggak buka pintu, pintu ini kunci, mereka nggak akan, Nggak oh bisa masuk. mungkin pintu ini tidak bakal bisa kita masukin gitu kan. Ya berarti kita harus membukanya, mulai dari diri sendiri gitu. Jadi untuk support system terbaik itu dari sendiri gitu. Kalau misalkan diri sendirinya aja
kurang Mm-mm. motivasi Ya, pasti adalah ya fase mm-mm. seperti itu gimana tuh teh? Tadi kembali lagi karena hidayah dijemput, ya kan? Berarti kalau misalnya kita udah nih udah ngerasa kayak, duh, gak semangat hafalannya. Ini gimana? Udah pusing duluan nih ngapalinnya kan? Kok banyak banget gitu Iya, ayat-ayat banyak iya. banget. Kok ayat-ayatnya asing gitu. Kita cari gitu kan. Apalagi di zaman sekarang teknologi udah cukup banyak nih, ya kan? Sangat mudah gitu diakses dari YouTube, TikTok, Instagram. Tinggal kita cari keyword, kata kuncinya aja, gimana caranya biar gampang, gimana caranya biar semangat dan lain-lain gitu. Dan nanti muncul deh kita bisa menyemangati diri sendiri lagi. Yang tadi yang udah dibahas itu cari-cari ceramah tentang Al-Quran itu bener-bener bisa ningkatin mood booster buat hafalan gitu. Boleh nih teh, ajak orang-orang di luaran sana buat mulai menghafal, mari gitu mulai menghafal karena teteh sendiri itu udah merasakan manfaatnya gitu. Boleh teh Oke, ajak gitu. untuk diri sendiri dan juga untuk kita semua, ayo mari kita semangat lagi ngehafal Al-Quran. Gak apa-apa dulu kita udah punya hafalan terus kemana hafalannya gitu kan, udah hilang ataupun udah terlupa, ya bukan dilupakan tapi terlupa misalnya, gak apa-apa kita mulai lagi kok gitu, gak ada yang terlambat gitu, selagi kita ada kemauan kita mulai lagi gitu kan, karena dengan kita menghafal itu sama aja kita menyayangi diri sendiri dan mencoba untuk mendapat rahmat Allah gitu. Jadi jangan apa ya, jangan terlalu pedulikan orang lain, tapi jadikan orang lain cukup menjadi motivasi kita, gitu kan. Jadi fokus ke diri sendiri, perbaiki niat, perbaiki proses, dan percaya proses. Karena segala sesuatu itu butuh proses. Orang yang hebat berasal dari orang yang biasa saja, ya kan? Dan orang yang bisa itu berasal dari orang yang tidak bisa. Jadi ketika kita belum bisa menghafal Al-Quran, ketika kita sama sekali nih kak, kita belum ada hafalan sama sekali, baca Iqra aja kita masih dakdat. Hey, kita pikir orang yang bisa, orang yang sudah menghafal seluruh Al-Quran, orang yang bisa menghafal ribuan hadis, orang yang fasih dalam berbahasa Arab ataupun fasih dalam melafalkan Al-Quran, itu pun awalnya dari nggak bisa kan, semua Iya, itu belajar. Jadi tidak apa kita merasa tertinggal, tapi yang dikhawatirkan ketika kita merasa tertinggal, kita putus asa itu. Jadi kalau kita merasa tertinggal, ayo kita mulai, ya, fokus kepada jalur kita sendiri karena setiap orang itu punya lika-liku jalurnya sendiri yang berbeda-beda. Jadi percaya pada proses, tunjukkan bahwa kamu bisa kepada diri kamu sendiri, dan percaya bahwa Allah itu maha baik, Allah itu pasti bantu, dan tadi Allah itu dekat. Ya, ketika kita ngerasa putus asa kita nggak bisa ngehafal, percaya kan Al-Quran punya Allah. Berarti kalau Al-Quran punya Allah, kita mintanya ke Allah dong biar kita hafal. Kita mintanya ke Allah dong ya teh, biar kita bisa menjadi penjaga, salah satu penjaga Al-Quran. Seperti itu. Masya Allah, Alhamdulillahirobbil alamin ya. Ini pembahasannya sangat keren banget. Itu tadi closing. Oh iya, kok boleh Iya. boleh boleh. Iya, tapi sebelum itu buat teman-teman ya, mari kita mulai menghafal, jangan Betul. takut, jangan ragu, mulai aja, terus jangan khawatir aku gak bisa ngejaganya. Minta ke Allah, deketin Allah karena yang punya Al-Quran itu Allah, Allah. betul Oke, sekali. sebelum ditutup kita gaungkan dulu jargon LDM nih Teh. Iya betul. Oh iya teh, sebelum kita gaungkan, kita tegas dulu nih ya Oh, boleh bahwa boleh. boleh nggak nih? Boleh Boleh boleh. lah ya. Boleh, Jadi boleh. apa yang kita sampaikan, kita sharing-sharing ini ya teh ya, Iya. itu dalam bentuk belajar dan juga wallahu alam bisawab, ya kan. Semoga Allah bantu kita semua ya teh ya. Dan Amin. informasi wallahu alam Bisa. bisawab. Boleh nih closing jargon teh yang mulai. Oke. Ayo. UKM Lembaga Dakwah Mahasiswa UIN Siber Syah Nurjati Cirebon tahun 2026
Salam generasi penyebar inspirasi. Kurang Oke. lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.